pagi anak-anak. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Depan, pojok Mbak Anggun, silakan bisa memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berikutnya, Pak Guru absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Anggun. Hadir. Afrizal. Hadir, Pak. Anisya. Hadir. Hadir semua ya. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Masih ingat dengan materi yang terakhir minggu kemarin? Minggu kemarin kita membahas tentang hukum nun sukun. Yang pertama ada bacaan idhar halki, idgham biguna, idgham bilaguna, iqlab dan ikhfa. Ikhfa hurufnya ada 15. Kalau idhar halki ada 6. Idgham biguna, idgham bilaguna, iqlab. Masih ingat ya? Nah, untuk materi pada pagi hari ini nanti kita akan membahas tentang pengendalian diri. Kemudian yang kedua, nanti kita akan bahas tentang prasangka baik. Dan yang ketiga, nanti tentang persaudaraan. Udah pernah dengar belum? Atau mungkin sudah pernah baca belum buku terkait dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Belum? Belum. Yang pertama, kalian sudah pegang buku semua belum? Juz amma? Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita pembiasaan terlebih dahulu, yaitu kita membaca surat pendek. Silakan dibuka surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Saya akan membagi kelompok nantinya, yaitu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan yang belakang kelompok 4. Saya akan tanya kepada kelompok 3 dulu. Kelompok 3. Nah, salah satu surat Quran surat berapakah yang menjelaskan tentang pengendalian diri? Silakan kelompok 1. Surah Al-Anfal ayat 72. Quran surat Surah Al-Anfal ayat 72. iya.
Betul. Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua kepada kelompok 1. Surat dan ayat berapakah yang menjelaskan tentang prasangka baik? Silakan. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Quran surat Al-Hujurat Al-Hujurat ayat 2. ayat 12. Pada pembelajaran materi pagi hari ini, nanti kalian ada beberapa poin atau indikator yang akan kita pelajari. Ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi hukum bacaan terlebih dahulu. Tadi surat apa? Al-Anfal, Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Kemudian berikutnya menganalisis, menyimpulkan, menguraikan, dan mengevaluasi. Dari apa? Yang pertama, pengendalian diri, itu nanti pengertiannya apa, contohnya bagaimana, dan hikmah, manfaatnya itu seperti apa. Nanti kita bahas pada materi, termasuk prasangka baik dan persaudaraan. Nah, langsung aja, silakan kalian fokus pada video yang akan Pak Guru tanyakan. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Zakir, Bapak Guru PAI tingkat SMA atau SMK kelas hukumnya. Oke, dalam kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang kontrol diri, prasangka baik, dan bersaudara. Dengar nggak suaranya? Baiklah, kita Dengar. langsung ke materi. Nah, ini tentang konsep. Poin yang akan kita bahas diantaranya yaitu memahami makna perintah Allah SWT. Quran surat Al-Anfal ayat 72 dan surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Adapun yang akan kita bahas yaitu menganalisis makna perintah Allah SWT, menghikmah mempelajari perintah Allah SWT, menjelaskan perilaku sesuai dengan perintah Allah SWT, mempraktikkan perintah Allah SWT, Dan hidup sesuai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah video pembelajaran pada materi pada pagi hari ini. Nah, berikutnya silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, saling berhadapan, nanti diskusikan materi-materi yang sudah tadi kalian lihat di tayangan video ataupun yang sudah Pak Guru sampaikan. Nanti kalian juga bisa melihat referensi dari buku atau modul yang sudah kalian bawa. Pak Guru kasih waktu kurang lebih 15 menit, silakan untuk berdiskusi kelompok terlebih dahulu. Waktu dari sekarang, silakan. Cukup? Cukup ya? Nah, berikutnya pemaparan dari hasil diskusi kelompok. Silakan kelompok 2 membacakan hasil diskusinya. Perwakilan salah satu untuk berdiri. Mohon izin untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Isi kandungan Quran Surat Al-Anfal ayat 72. 1. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor saling melindungi, saling membantu, dan kemudian dipersaudarakan. 2. Allah Maha melihat dan Maha mengetahui apa yang sudah diperbuat hambanya. Adapun hikmah dan manfaat kontrol diri ini sebagai berikut. 1. Menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela, buruk dan merugikan. 2. Mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus disayangi dan dihormati sesama manusia. Terima kasih kelompok 2 sudah membacakan hasil diskusinya. Bisa kasih aplaus. Berikutnya
kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perilaku kenakalan remaja bisa disebabkan faktor dari dalam diri, faktor internal maupun faktor dari luar, faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal kenakalan remaja dapat disebabkan oleh satu, krisis identitas. Kenakalan remaja adalah perbuatan yang dapat dipicu krisis identitas remaja kerap mempertanyakan dan mencari jati diri sendiri. Namun, kegagalan pencarian jati diri ini menyebabkan mereka melakukan berbagai kenakalan. 2. Kontrol diri yang lemah. Juvenile delinquency juga dapat terjadi akibat kontrol diri yang lemah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Nanti saya persilakan salah satu dari perwakilan kelompok untuk memberikan pertanyaan terhadap hasil diskusi yang sudah dibacakan atau dipresentasikan barusan. Silakan, kami persilakan untuk kelompok 4. Silakan berdiri untuk menanyakan pertanyaan yang sudah kalian siapkan. Izin bertanya kepada kelompok 1. Tadi kelompok 1 mengatakan pergaulan anak zaman sekarang yang membawa pengaruh buruk. Kira-kira solusinya seperti apa? Terima kasih. Kepada kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa mempersiapkan jawabannya. Bisa dibacakan. Kami akan berusaha menjawab pertanyaan dari saudara. Solusi untuk menyelesaikan masalah pergaulan bebas. Selain daripada solusi dengan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, masih banyak solusi lainnya. 1. Memperbaiki cara pandang. Memperbaiki cara pandang dengan mencoba bersikap optimis dan hidup dalam kenyataan. Maksudnya sebaiknya remaja dididik dari kecil agar tidak memiliki angan-angan yang tidak sesuai dengan kemampuan, sehingga biar ia mendapatkan kekecewaan dapat menghadapi dengan positif. Yang kedua, menjaga keseimbangan pola hidup, yaitu perlunya remaja belajar disiplin dengan mengelola waktu, emosi, energi, serta pikiran dengan baik dan bermanfaat. Ya. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menjawab dengan baik pertanyaan dari kelompok 4. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 4. Nah, berikutnya Pak Guru akan membacakan kesimpulan ya dari materi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pengendalian diri. Kita harus bisa mengendalikan diri kita, emosi kita dimanapun kita berada, terutama di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat. Yang kedua yaitu prasangka baik atau husnuzon. Jadi prasangka baik atau istilahnya itu positif thinking terhadap teman, terhadap guru, orang tua, dan sesama manusia. Semua manusia biasakan kita untuk berprasangka baik. Itu insya Allah kalau kita bisa membiasakan prasangka baik, kita akan terasa nyaman dimanapun, kepada siapapun kita bergaul. Dan yang ketiga yaitu persaudaraan. Jadi kalian itu bersaudara tidak cuma sesama umat muslim, tetapi dengan tetangga atau mungkin saudara kita yang berbeda keyakinan, tetap kita menjalin persaudaraan yang baik. Jadi itu 3 poin yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Itu. Berikutnya
Silahkan dibuka pada buku paket halaman 94. Ya, 94 Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kita awali dari ta'awud, kita baca bareng-bareng beserta artinya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Artinya apa? Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Itu bisa kalian baca setiap hari atau tadarus setiap hari. Kan itu ayatnya pendek ya. Nah, kalau kita sering baca setiap hari, insya Allah dalam jangka waktu tidak lama pasti akan hafal. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, kita sudah masuk ke penghujung materi ya. Kemudian tugas untuk kalian nanti di rumah, nah, kalian nanti dikerjakan halaman 103. Jelas tidak? Jelas. Nah, sebelum kita tutup pada pertemuan pagi hari ini, Pak Guru mengingatkan kembali pentingnya kita membiasakan pengendalian diri kita, emosi kita, amarah kita. Karena Rasulullah dalam hadisnya, perang yang paling besar itu bukan perang melawan musuh, tapi apa? Perang melawan hawa nafsu. Ini yang paling besar. Kemudian kita juga harus bisa membiasakan positive thinking kepada siapapun, dan kita juga bersaudara kepada siapapun, baik itu sama akidah, sama muslim, ataupun dengan tetangga teman kita yang non muslim. Kita semua bisa mengamalkan, mengimplementasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Oke, kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa kembali di pertemuan minggu depan dalam keadaan sehat tanpa ada suatu halangan apapun. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam